Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, saya Madiana selaku pembicara pertama dari delegasi Universitas Trunojoyo Madura. Di samping kiri saya Hasan Baisuni selaku pembicara kedua, dan di samping kanan saya Muhammad Rafi Putranto selaku pembicara ketiga dari tim kami. Di sini kami akan mempresentasikan terkait artikel dengan judul Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu. Alasan kami memilih judul tersebut ialah karena banyaknya gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yang mana hal tersebut sudah di luar dari tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah ditegaskan bahwasanya lembaga yang memiliki wewenang penuh terhadap penanganan pelanggaran pemilu ialah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Hal tersebut dikarenakan kewenangan Bawaslu seakan-akan dibatasi oleh proses pemilihan umum tersebut, yang mana seharusnya Dewan Juri yang terhormat kewenangan tidak dapat dibatasi selagi tidak ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Maka inilah yang menjadi problematika dalam pembahasan ini. Hal lebih lanjut akan disampaikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, Bawaslu sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 95 huruf A, B, dan C, yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan terkait adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik. Dalam hal teori kewenangan ada 3 macam. Yang pertama, teori kewenangan abritasi, delegasi, dan mandat. Untuk kewenangan Bawaslu itu termasuk kepada teori kewenangan abritasi, yang mana Bawaslu diberikan kewenangan langsung dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar. Untuk pengawasan dari Bawaslu sendiri, mulai dari awal proses pemilu sampai penyelesaian adanya gugatan terkait pelanggaran pemilu yang tertera dalam pasal 466 Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Bawaslu termasuk kepada semi pengadilan di peradilan negara Indonesia ini. Bawaslu sebagai semi pengadilan berbeda kedudukannya dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam hubungan fungsionalnya, Bawaslu juga melakukan fungsi peradilan, yaitu menerima dan menindaklanjuti, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik pemilu. Terkait keputusan Bawaslu tertera pada pasal 469 Undang-Undang Pemilu, yaitu keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwasannya Bawaslu merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menjalankan tindakan administratif dalam penyelenggaraan pemilu. Seperti apa yang telah disampaikan oleh pembicara kami dari pembicara pertama hingga pembicara kedua dari tim kami, bahwa tertera di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Tentunya fungsi pengawasan yang dilakukan tidak hanya ketika proses, melainkan juga sampai kepada penyelesaian terkait gugatan sengketa pemilu. Maka dari itu, kami dengan tegas menyatakan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan penuh terkait dengan penyelesaian adanya sengketa dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Untuk itu, dalam ius constitutum dan ius constituendum ke depan perlunya terbangun fungsi prinsip check and balance antara lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari mafia peradilan dan menghindari abuse of power dari kekuasaan, serta menjaga keluhuran martabat dari Bawaslu. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.